Setia Novanto dipindahkan kembali ke Lapas Sukamiskin, Bandung setelah 1 bulan diisolasi di Rutan Gunung Sindur, Bogor. Isolasi bagi napi tipikor seperti ini adalah yang pertama kali dilakukan dan akan dijadikan pola penghukuman ke depan. Hukuman isolasi dijatuhkan karena Setnov kedapatan pelesiran dengan menggunakan izin berobat. Lalu bagaimana tingkah pola Setnov selama di BUI dan bagaimana aturan terkait dengan izin berobat? Ani Rami akan mengulasnya untuk Anda. Silakan Ani. 24 April 2018, Setia Novanto divonis 15 tahun penjara, denda 500 juta rupiah dan dicabut hak politiknya selama 5 tahun karena terbukti bersalah dalam kasus korupsi iktp yang merugikan negara lebih dari 2,3 triliun rupiah. 10 hari kemudian, persisnya 4 Mei 2018, Setnov masuk ke Lapas Sukamiskin dan pada 14 Juni 2019, Setnov kepergok pelesiran ke toko bangunan mewah di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Diketahui bahwa Setnov memang mengantongi izin, tapi izinnya adalah untuk berobat di Rumah Sakit Santosa ketika itu. Akibat dari kejadian ini, 2 pegawai Lapas Sukamiskin dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan gaji dan juga kenaikan pangkat. Nah, pertengahan Juni lalu Setnov pun dipindahkan ke penjara ke Rutan Khusus Narapidana Teroris dan Narkoba Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat untuk diisolasi. Menurut Kepala Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, tidak ada sel isolasi bagi napi tipikor di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Akibatnya dipindahkan ke Gunung Sindur. Nah, sebulan di Rutan Khusus Narapidana Teroris dan Narkoba, Setnov berada dalam status isolasi sehingga tidak menerima kunjungan ataupun berkomunikasi dengan orang lain. Petugas kemudian melakukan penilaian. Mengutip Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Jawa Barat, Abdul Aris, Setnov menyatakan cemas dan juga berusaha sebisa mungkin untuk bertahan dalam rutan dengan tingkat keamanan tertinggi tersebut. Lalu lingkungan dan juga nuansa yang berbeda di Gunung Sindur ini dikatakan menimbulkan efek jera. Setnov pun kemudian sanggup untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi dan mengatakan menyesali dan menyadari kesalahan. Nah, pemindahan kembali ke Lapas Sukamiskin juga dilakukan karena alasan kesehatan. Setnov dikabarkan mempunyai komplikasi penyakit jantung. Menyoroti penyakit yang dideritanya dan juga izin berobat yang disalahgunakan. Lalu timbul pertanyaan, sebetulnya seberapa sering sih Setnov izin berobat? Ternyata selama di BUI, Setnov izin untuk berobat setidaknya sebanyak 22 kali. Kita lihat di sini. Sampai saat ini beliau sudah dirujuk ke rumah sakit sebanyak 22 kali. Beliau dirujuk ke RS Angkatan Darat Gatot Subroto 4 kali, Boromeus 3 kali, RSHS 3 kali, dan selebihnya adalah Rumah Sakit Santosa. Artinya kalau misalnya total 22 kali di RS Santosa sudah dirujuk sebanyak 12 kali. Nah, ini merujuk pada catatan anggota tim dokter KPK yang melakukan analisa kesehatan Setia Novanto. Kita hitung, 4 Mei 2018 ke 14 Juni 2019, 12 bulan lebih, katakanlah 13 bulan. Ada 22 kali Setnov dirujuk ke rumah sakit. Artinya rata-rata dalam sebulan Setnov bisa keluar lapas dan berobat ke rumah sakit hingga 2 kali. Ini selama status hukumnya inkrah. Tapi kan sebelumnya ada proses. Bagaimana catatan selama Setnov ditahan di KPK? Nah, selama berstatus tahanan sejak 4 November 2017 sampai 26 April 2018 atau sekitar 5 bulan lebih atau 6 bulan lah, katakanlah Setnov dirujuk ke selama proses hukumnya berlangsung. Nah, selama itu pula Setnov dirujuk ke rumah sakit sebanyak 26 kali. Artinya dalam sebulan selama proses pidananya berlangsung, Setnov bisa berobat ke rumah sakit 4 sampai 5 kali. Bayangkan. Tampaknya serius sekali penyakit Setnov. Mungkin akibat pernah benjol sebesar bakpao di kepalanya ya. Tapi memang ada sejumlah penyakit yang didiagnosa diderita oleh Setnov, yaitu jantung koroner, syaraf tulang belakang terjepit, diabetes dengan komplikasinya, dan juga vertigo. Saya akan mengajak Anda untuk melihat aturan terkait dengan izin berobat untuk narapidana. Ada di Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan.
ada di pasal 16 dan pasal 17. Di sini disebutkan bahwa perawatan atau pemeriksaan kesehatan ini hanya sedikitnya 1 kali dalam 1 bulan. Lalu juga dokter atau tenaga kesehatan di lapas wajib melakukan pemeriksaan jika ada keluhan dari narapidana atau anak didik pemasyarakatan. Nah, narapidana bisa dirujuk ke rumah sakit umum pemerintah dengan syarat. Yang pertama adalah ada surat rujukan dari dokter lapas. Yang kedua, izin tertulis dari Kalapas. Yang ketiga, dikawal oleh petugas lapas atau jika diperlukan bisa juga dikawal oleh pihak Polri. Artinya, yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan narapidana untuk berobat semuanya ada di dalam lapas. Dokter lapas, Kalapas, dan yang mengawal pun dari lapas. Nah, kalau Setnov 22 kali berobat, siapa yang membayar biayanya? Semua biaya ditanggung oleh negara, yang sebagian besarnya berasal dari pajak atau uang kita semua. Sebetulnya tidak ada yang salah sih dan tidak ada undang-undang yang dilanggar. Tapi setidaknya kita tahu bahwa fasilitas kesehatan di Lapas Sukamiskin sangat baik. Dan surat rujukan serta izin Kalapas untuk berobat bisa loh didapat 2 kali dalam sebulan. Sebuah kemajuan dalam dunia pemasyarakatan dan memang semoga ini semua terjadi pada semua narapidana. Karena bukan cuma Setnov yang punya hak atas pelayanan kesehatan sebaik ini. Banyaknya sorotan terhadap sistem pemasyarakatan diakibatkan oleh ulah Setia Novanto. Selain kasus izin berobat, kita masih ingat Ombudsman juga pernah melakukan sidak dan menemukan sel Setnov lebih luas dan juga lebih mewah dibandingkan dengan sel untuk narapidana lainnya. Pada Juli 2018, Setnov juga diduga menempati sel palsu di Lapas Sukamiskin. Lagi-lagi ini diketahui dari sidak. Pada Juli 2018 ini sidak dilakukan oleh Dirjen Pas dan tayang pada sebuah program televisi. Semua bisa menyaksikan. Nah, April 2019, Setnov dikabarkan terlihat di sebuah rumah makan Padang di RSPAD Gatot Subroto. Mungkin juga ini terkait dengan izin berobatnya di RSPAD. Dan yang terkini 12 Juni lalu kepergok pelesiran ke toko bangunan. Kita sudah tahu bagaimana ceritanya dan akhirnya dikembalikan lagi ke Lapas Sukamiskin. Nah, tingkah pola Setnov ini menambah panjang catatan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Karenanya tidak sedikit yang menyuarakan agar segera dilakukan reformasi pengelolaan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan secara menyeluruh. Integritas lembaga pemasyarakatan dan pengelolanya pun tidak urung jadi sorotan. Pertanyaannya, beranikah menerima tantangan mereformasi? Sumiang, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Ani Rami untuk pemaparannya.